dia lihat ke jendela, tiba-tiba ada sosok hitam besar di depan jendela itu sampai nutupin lampu yang ada di dapur itu. Ini bukan buat zikir atau berdoa gitulah, tapi melainkan dia untuk nginden di makam tersebut. Di baknya udah ada kayak rambut. Anjir! Di tempat lubang keluar air ada rambut. Di tembok pun katanya dia ngeliat. Balik lagi bersama kita di Sun Oh, Death. Ya. Balik lagi bersama kita di konten ngoror, nongkrong, Horor. shit. ya. Seperti biasa. Ya, kita kembali lagi di home base kita di sini. Yes. Lucky Shot. Lucky Shot. Tempat VIP paling enjoy ya. Yaps, dengan vibes horor, lampu Yes. merah, lampu hijau, lampu merah. Apa? Kayak lampu merah di jalan. Aduh, anjir. Gila anjing enjoy gini tempat anjir, tempat Ya kan? Lucky Shot. Equipmentnya juga proper abis. Dari mana guys? Seven Summit Camera. Ya, itu dia. Itu. Dan jangan lupa juga buat kalian yang mau sewa di Seven Summit Camera bisa langsung pakai kode Seven Summit XSOD. Ya. Itu akan mendapatkan harga spesial, nanti dapat diskon dari Seven Summit ya. Yes. Tuh, langsung kontak Mang Indra gitu. Bang Indra, langsung linknya di deskripsi. Gitu ya. Deh. Nah, sekarang kita akan kembali menceritakan kisah-kisah horor yang sudah kalian kirimkan ke email kita dan tentunya akan kita saring mana cerita yang paling menyeramkan. Yeah. Di komen-komen udah banyak. Semoga please cerita aku dibacain. Santai, tenang, Mungkin ini sabar. adalah waktunya ya. Sabar. Cerita kalian Yes. diceritakan. Betul, karena memang jujur udah ribuan orang di luar sana yang belum ngirim cerita ya. Belum ngirim cerita ke kita. Enggak, tapi udah banyak. Ya, udah banget, lumayan. Banyak banget lah. Yes, udah lumayan banyak. Sekarang kita akan kembali menceritakan kisah-kisah horor. Dan gue berharap buat kalian, sekali lagi gue mau mengingatkan buat kalian yang mungkin pernah mengalami cerita horor, pengalaman horor dengan mungkin dengan ada bukti foto video itu jauh lebih bagus gitu ya. Kalian bisa langsung kirimkan cerita kalian ke email yang ada di sini. Nah, Gitu. banyak juga yang ngirimin sama denah-denah. Sama denah-denahnya dibikin Shit. up-nya. Ada mock up-nya. Nah, situ gokil sih. Ada yang mock up-nya bagus, ada yang ya. Oke. Iya. Nice, ada juga yang melamar kerja, ya ada juga. Ada yang lamar kerja, ada. Yes. Betul, dokter. Betul. Salah itu emailnya, kita belum nerima. Kita belum nerima karena tim kita sudah solid. Iya. Yes. Jelas. Ya. Dan uangnya kurang kalau Betul. Jangan sebut. Uangnya kurang, jadi tim-tim kita ini hanya dibayar oleh pecel lele. pecel lele, nasi padang Nasi lah kalau padang. lagi prime. Pokoknya. Lagi perayaan si Padang. Kalau pagi oke banget nih, sei sapi kita. Saya sapi, itu pun setengah porsi. Yes. Nasi Padang. Nasi Padang. Oke, kita langsung mulai. aja kali ya. Siapa nih yang mau bercerita duluan? Mulai dari siapa nih? Lu go nggak? Gua tanya. Gua dari gua dulu kali ya. Soalnya Gua gua kedua. nggak ada videonya. Apa ya? Sok mana gue enggak? Gua nggak ada videonya, nggak ada Aing ada buktinya. video cuma menurut Aing ini bukan horor banget. Tapi ada videonya. Tapi ada video. Nah, gong. Harus gong mau nggak mau mana terakhir. Iya, ini bukan Aing. Oke, ini dulu? cerita gua dulu ya. Boleh. Cerita gua dulu. Jadi cerita pertama ini muncul dari salah satu penonton kita, subscribers kita yang gua nggak boleh sebutin namanya. Karena mungkin cerita ini cerita horor ini bersangkutan atau berkaitan dengan ilmu hitam. Wow. Fuck, gitu. Jadi ini akan sulit untuk dipercaya sebetulnya, tapi it is what it is. Yes. Yes. Tuh. Gila. Lanjut monyet. Yang bercerita ini dia adalah seorang wanita Oh shit. dan nggak tahu ya cewek atau cowok ya. Tapi Iya. dari nada bicaranya sih cewek ya.
Nanda bicara kan cerita. Kedengeran gitu kayak seakan-akan dia berbicara. oke. Seperti seorang wanita. Dan dia mengalami kisah horor ini ketika dia masih di bangku SMP. Wah, Yes, udah cukup lama kejadiannya dan sekarang duduk kuliah. Ketika pada saat itu dia menceritakan bahwa dia itu tinggalnya di rumah bekas nenek dari ayahnya yang memang udah tua rumahnya. Itu udah turun temurun lah gitu. Nah, di sebelahnya pun sama, itu tuh kayak diwariskan juga rumah dari nenek kakeknya, tapi yang di sebelahnya itu didiami oleh omnya, gitu, ditempati oleh omnya. Kemudian di satu waktu omnya ini telah berpulang, meninggal. Nah, karena memang pada akhirnya omnya ini sudah meninggal, akhirnya pada saat itu keluarga membereskan barang-barang dari omnya itu, barang-barang dari rumahnya itu, barang-barang si omnya itu. Gitu. Ketika lagi beres-beres, si orang ini yang bercerita ini, dia juga ikut beres-beres pada saat itu, tapi dia menemukan satu benda yang cukup aneh dia lihat gitu. Jadi benda itu tuh kayak mungkin segede gini lah ya bayangannya, dan keras. Kemudian diselimuti oleh atau dililit oleh kain putih. Oh, dibalut sama kain putih. Dibalut oleh kain putih. Akhirnya ketika dia mendapati benda itu, dia kayak entah kenapa dia nggak mau ngebuang lah istilahnya gitu ya. Kayak takutnya ini penting gitu. Mungkin karena ketidaktahuan dia dan dia mungkin berpikir ini mungkin kayaknya penting deh. Akhirnya dia taruh dulu di atas pintu kamarnya dia. Di atas pintu kamarnya dia tuh kan kayak ada kusen gitu gini ya. Oh, Ada kayu gitu. iya. Nah, ditaruh di atasnya itu. Taruh dulu aja di atasnya situ gitu. Kemudian setelah malamnya gitu ya, setelah sudah datang malam, akhirnya keluarga itu udah pada istirahat dan keluarga besar tuh sebagian nginep di rumahnya dia. Nginep di rumahnya dia karena memang keluarga besarnya itu pada nginep gitu ya. Jadi mungkin kamar orang tuanya itu kepake lah sebagian gitu. Gue ngerti kayak gimana. Intinya si ayahnya ini akhirnya tidur di kamarnya dia di malam itu. Gitu. Karena jadi si kamarnya itu posisinya itu dia tuh ranjangnya tuh yang 2 tingkat gitu. Gitu. Jadi ayahnya di bawah, si anaknya di atas. Kemudian pas malam tiba, setengah malam lah, ketika semuanya sudah tertidur gitu ya, tiba-tiba rumah itu dikejutkan oleh satu suara yang cukup berisik yang akhirnya membuat waktu itu anaknya ini yang bercerita terbangun akhirnya. Sama ayahnya juga ikut terbangun. Tiba-tiba ada suara di dapur tuh. Ada suara jatuh, kayak alat-alat dapur, tiba-tiba terjatuh. Akhirnya si ayahnya ini terkaget dan terbangun, sama anaknya juga nih di bawah gitu. Tapi yang lain itu belum pada kebangun gitu. Nah terus si ayahnya ini karena kaget, dia akhirnya coba ngecek tuh keluar. Terus si anaknya ini, POV anaknya ya, POV yang cerita ini dia bilang kayak si ayahnya ini kayak ngusir kucing gitu, karena dia bilang ayahnya itu kayak bilang hush gitu. Ya, tapi nggak lama dari sana, tiba-tiba tuh, ada suara jatuh gede pisan. Suara kayak benda gede jatuh gitu ke lantai, sampai ke kamar tuh kedenger lah, sama mungkin kerasa ada getaran. Akhirnya si ayahnya itu disamperin sama keluarganya, kalau nggak salah kakak si ayahnya, nyamperin. Kenapa? Kata si kakaknya itu ke si adiknya atau si ayahnya itu. Si ayahnya tuh nggak ngasih tahu, dia cuma diem doang. Akhirnya dia masuk ke kamar, terus pas masuk ke kamar, anaknya tuh ngeliat si ayahnya tuh kayak dia udah ngos-ngosan banget, udah kayak seakan-akan dia tuh udah capek aja gitu. Udah, si anaknya nggak banyak tanya, karena si ayahnya tuh kayak cenderung diem gitu, akhirnya dia tidur. Nah pas besoknya, kebetulan ada sepupunya yang datang ke rumahnya juga. Sepupunya datang ke rumahnya, akhirnya si ayahnya ini, dia tuh ngajak sepupunya ini untuk ngobrol di ruang tamu. Terus si ayahnya cerita, ternyata pada malam itu, ketika ada suara jatuh di dapur, suara berisik jatuh itu, benda-benda dapur jatuh itu, ayahnya datang ke dapur, ada kucing tuh ternyata lagi berantem, memang betul, makanya dia hush gitu. Tapi pas dia lihat ke belakang, ada sosok hitam gede, dia nggak ngejelasin secara detail ya sosok hitam seperti apa, cuma sosok hitam besar, tiba-tiba dia dibanting sama sosok hitam itu si ayahnya. Si ayahnya? Yap. Kayak lo anjing? Dibanting. Brock Lesnar? Nggak ngerti, Big Show sih kayaknya. Ini besar. Hitam gede
Dibanting ternyata dibanting. Dibanting. Mark Henry sih kayaknya. Boleh gitu. Kan hitam tuh. Gede. iya. Makanya disemek gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba yang anehnya lagi si sepupu ini tuh nanyain kain putih yang ngebungkus sesuatu itu. Oh, yang ditaruh itu. Yang ditaruh itu. Iya, iya. Ada kain putih yang ngebungkus sesuatu nggak, kata si sepupunya itu. Akhirnya si anaknya ini dia ngasih tuh si kain putih ini. Ada, aku taruh di atas pintu. Akhirnya dia bawa, ditaruhlah. Terus si anaknya ini nanya, emang ini dalamnya apa sih? Nggak diwaro tuh si sepupunya tuh, nggak diwaro sama sekali. Akhirnya dibukalah gitu, dia nggak ngomong apa-apa, dibuka. Pas dibuka itu ternyata ada kayak kayu pohon gitu, tapi ada garis-garis putihnya. Dan katanya di situ tuh ada macan putih di dalamnya. Ger, mah. Nah, ngerti? Di kayunya. Yes. Itu bisa mendefinisikan ada macan putih itu gimana? Kayaknya menurut keterangan si sepupunya ini. Oh. Karena dia tuh kayak ketika mendengar mendengar cerita dari ayahnya yang dia dibanting itu, dia langsung tiba-tiba nanyain ke si kain putih itu kan. Kayak berarti ada sangkut pautnya nih. Pas dibuka dia lihat, mungkin dia punya ilmu juga kali ya, nggak tahu gue juga. Dia bilang katanya ini ada macan putih di dalamnya. Shit, macan. Nanti ada Ezra Walian. Masih Kediri, bro. Anjing udah nyiapin jokesnya. Udah nyiapin. Iya, baru kepikiran. Dia baru kepikiran. Bersih Kediri. Macan putih bersih Kediri ya. Nah, terus akhirnya gue nggak tahu akhirnya tuh si kayu ini diapain ya. Cuman kata dia ini jadi salah satu penyebab si ayahnya ini dibanting lah, karena itu penunggunya tuh si sosok hitam besar itu, penunggu si kayu itu. Itu akhirnya udahlah, si kayu itu nggak tahu dikemanain. Malamnya si anak ini tuh tidur lagi. Tidur, dia seperti biasa baca doa. Kemudian tiba-tiba dia tuh terbangun lagi di tengah malam. Terbangun pas dia ngeliat ke jendela. Jadi pas dia posisi tidur tuh dia kan ngadepnya ke jendela gitu ya. Yang dimana jendela itu tuh kalau ngeliat ke luar jendela itu tuh ada kayak dapur gitu. Dapurnya dia langsung ke dapur sama tempat makan, meja makan. Pas dia lihat ke jendela, tiba-tiba ada sosok hitam besar di depan jendela itu sampai nutupin lampu yang ada di dapur itu. Dia mau berdoa pun nggak bisa karena panik, entah itu repot atau gimana ya, dia benar-benar panik, nggak bisa apapun. Dia cuma bisa diem doang, saking paniknya udah berapa lama, saking lamanya muncul, si sosok itu muncul, sampai dia ketiduran kayak mana kayaknya deh, katanya gitu. Oh iya. Kayak hari. Bercapek kali ya. Iya, karena dia capek kan gitu. Kayak hari. Yang waktu mana lihat Kunti itu. Oh, iya. Iya, mana kan ketiduran aja. Nah, terus dia juga kayak anjing, nggak bisa ngapain, panik. Kok nggak hilang ya anjing? Bangsat lama juga. Anjing goblok nggak pergi-pergi, udah tidur ya langsung. Iya. Gitu kayak gitu, ketiduran. Akhirnya besoknya dia langsung bilang ke sepupunya, aku ngalamin juga nih, ternyata aku ngeliat sosok hitam ini di kaca ini. Kayak mungkin ini apakah sosok yang memang ngebanting papa aku atau bukan, kata si anak ini. Terus sepupunya bilang, iya, itu sosok yang sama yang ngebanting ayahnya juga di malam sebelumnya. Terus kenapa nggak ganggunya ke aku, kata dia gitu. Nah, kata si sepupunya, dia ngejelasin bahwa katanya memang nyangkanya si sosok ini bahwa kamu tuh kayak asal ngambil aja itu si barangnya. Asal ngambil doang gitu, asal mau di kayak harusnya mungkin si barang ini tuh kan dijaga baik-baik, tapi sama dia tuh kayak mungkin kayak mau dibuang gitu. Dia naruhnya di mana aja? Naruhnya di mana aja. Jadi si penghuni ini, si yang menjaga barang itu tuh kayak marah lah seakan-akan. Gitu. Terus akhirnya udahlah, akhirnya diamankan dan besoknya nggak ada kejadian apapun. Tapi satu notes lagi, ketika dibuka itu ada satu detail yang gue lupa bilang. Ketika dibuka itu katanya si kayunya tuh panas. Dia kayak si anak itu tuh, Demam? enggak, masih bareus lah. Anjing masih bareus anjing. Gila. Si kayu ini tuh panas. Cuman si anak ini tuh kan kayak nggak percaya, cuek gitu ya. Ini emang mungkin karena cuaca aja gitu, cuacanya lagi panas. Nggak tahu gimana ya dia nyeritainnya, karena cuaca, jadi mungkin panas aja gitu. Tapi ternyata malamnya itu kejadian tuh yang sosok gede itu. Menurut lo, bener nggak ini sosok gede ini menjaga satu kayu pohon itu? Karena jujur pasti kan jadi pertanyaan bahwa ilmu hitam ini benar atau enggak nih, apalagi sejak munculnya pesulap merah yang membantah bahwa ilmu-ilmu seperti itu tuh ya tidak ada. Gitu. Tapi dengan cerita ini ada sosok hitam yang jelas.
Nggak tahu ya, maksudnya asal usul si kayu merah, si kayu-kayu ini dari mana? Nah, yang belum tahu nih. Yes, itu menjadi misteri sih. Masih misteri nih. Kalau misalkan emang kayunya ada, wah perjalanan panjang nih, cerita historinya si kayu itu panjang, mungkin bisa benar ya. Contohnya? Contoh kayak apa ya? Batu apa tuh nggak tahu ini. Akik. Batu akik. Ya mungkin batu akik, mungkin dari batu-batu yang zaman dulu emang katanya itu sudah pernah diisi atau apa, perjalanan panjang kemana turun Benar. gitu-gitu masih oke lah. Berarti mana percaya ya kayak ada benda yang diisi sama sesuatu gitu. Kalau aing jujur masih kurang percaya. Sedikit percaya sih. Berarti dia Sedikit percaya. Anjing. agamanya nggak kuat. Aing jujur masih belum percaya karena di ajaran agama gue juga sebenarnya kayak tidak diajarkan secara eksplisit Dari ya. kemarin batu yang bisa gerak itu Anjing itu kan di Shopee. Tidak diajarkan gitu loh, maksudnya secara jelas bahwa kita harus mempercaya jin itu bisa masuk ke barang terus akhirnya memiliki dampak besar gitu loh ke kehidupan kita. Iya sih. Cuma nggak tahu walau alam guys, kita kan nggak tahu ya. Yang gua percaya tuh sebenarnya kayak kalau misalnya tadi menyambung si Darmo barang-barang dari zaman dahulu terus tiba-tiba historinya gimana sampai sekarang. Gue percaya kalau misalnya barang tuh emang menyimpan energi. Setuju. Energi tapi bukan something kayak macan putih atau Jin. kuda Nil merah itu enggak. Iya ya. banget gede Daniel merah kan kenapa selalu kayak macan? Macan kan nggak ada banyak. semut kuning. Nggak ada. Semut kuning kan nggak ada ganas-ganasnya, kenapa harus memelihara semut kuning? Gue begini juga pejet anjis. Marsupilami rainbow gabung. Macan pasti macan. Kenapa nggak hiena polkadot? Memang gitu. Hiena ganas loh. Tapi kan hiena masa ganas. zaman dulu mungkin nggak pelihara itu kali ya orang-orang zaman Masa dulu. macan pelihara? Bukan pelihara kali ya? Apa ya? Nggak tahu sih emang. Ke orang-orang zaman dulu mungkin bukan Jawa. Apa sih yang masa sejarah-sejarah tuh yang Kerajaan zaman dulu. Kerajaan tuh masih mempercayai makhluk-makhluk yang seperti itu loh gitu maksudnya. Kalau Yes. Sunda biasanya. Mungkin. Makanya kenapa ada macan putih, ada macan kemayoran. Itu Jakarta, maksudnya Kemayoran. Tapi terlepas dari cerita dia ya, kalau misalnya kita lihat cerita dia, apa yang menurut kalian bikin apa ya jadi masuk akal gitu loh. Oh ini mah bukan setan, ternyata ini gitu. Kita kalau mau berpikir positif apa itu coba? Bisa nggak? Karena ini maksud gue terlalu obvious ya kalau memang cerita ini fakta ya real ya. Kayak ayahnya tiba-tiba ngelihat sosok hitam di depannya terus tiba-tiba dia kebanting gitu kan. Apa ternyata dia sebenarnya kepleset doang kah? Bisa Tapi jadi. malu kayak jigo malu Tapi kejadian itu tuh setelah si omnya meninggal. Sebelum itu nggak ada berarti. Nggak ada ceritanya maksudnya. Kan gue nggak tahu. Kalau misalnya ceritanya benar seperti itu sih Yes. nggak masuk akal ya. Maksudnya kalau misalnya itu bisa dipikirkan secara logis ya, kayak dibanting tuh. Sangat Maksudnya kan ekstrim ya? definisi banting itu kan kayak diginin, bam itu dibanting. Gini bro ya. Iya itu Yes. dibanting. Jadi kalau misalnya secara logisnya dia tiba-tiba jatuh terbanting, kecuali ceritanya dibuat-buat ya. Kita nggak bisa. Nah kalau ini bener ceritanya sih, ya haula wala. Jelek banget. Apa? Walau alam. Walau alam. So pengen masuk. Udah jelek banget anjing. Stay itu aja, stay jalan kamu aja gitu. Iya sih, karena kalau menurut gua tuh kayak jangankan ngebanting orang ya, ngebanting orang kayak ngegeserin aja tuh kayak udah terlalu ekstrim sih menurut gua ya. Kayak misalkan tiba-tiba kita lagi ngobrol, tiba-tiba ngegeser sendiri ser gitu. Iya. Itu udah sangat ekstrim sih menurut gua ya. Itu berarti kuat pisan anjing kalau Kuat banget anjir, itu mah gila anjing. Disemek anjing sama juriknya juga. Jadi ya baik lagi seperti yang gue bilang tadi, ini sulit untuk dipercaya tapi kita nggak pernah tahu ya ini benar atau enggak gitu. Nah, tapi biasanya kalau misalkan kena ini ya, yang aing tahu kan misalkan siapa mana pernah nggak sih kayak waktu yang dipegang Ya, siapa? yang di ini, Nah, yang itu di- ada tandanya kan? Iya Ada tandanya kan? Nah itu ada tandanya nggak itu si bapaknya dibanting tuh, itu banting lah cowok anjing. Berarti kan kena tangan dan lain-lain, kena leher atau apa kan? Betul. Harusnya ada memarnya atau apa gitu. Iya bener sih, kayak mungkin ada bekas cengkraman di sini pas Iya. dibantingnya misalkan gitu ya. Biasanya Iya kayak sih. gitu ada bekas-bekasnya lah. Kalau misalkan emang bersentuhan dengan makhluk halus. Yes. Ini memang jujur
ini akan sulit untuk dipercaya karena gue pribadi pun tidak percaya. Ya. Tapi balik lagi kan ke penonton, apakah Yes. kalian percaya atau enggak kan? Ini topik yang menarik menurut gue ya mengenai ilmu hitam. Pasti akan banyak opini di kalian yang nonton ini. Mungkin kalian memang udah pernah mengalami tentang ilmu hitam. Boleh mungkin sharing di komen ya. Ya. Karena menarik sih gitu. Dan gue jujur karena memang ini kita tidak mengalami dan tidak melihat langsung dan tidak ada buktinya. Ya mau gimana mau percaya sulit gitu. Betul. Tapi nice ceritanya dari orang ini, thank you banget. Siapa namanya? Di Samarin ya? Di Samarin. Samarinda. Samarinda. Jauh. Samarinda. Samarin. Samarin. Oke, next. Next. Next, saya coba manehar. Ini hampir sama sih ya, hampir sama kasusnya kayak si Agan. Ilmu hitam. Ilmu hitam juga? Lebih ke kesurupan sih. Tapi percaya atau enggak? Mereka kan percaya atau enggak kan soal kesurupan kan? Oh iya. Oke. Maneh, siapa sih? Kalau gua ini cerita tentang plot twist yang sangat Damn. membagongkan. Gue suka. Membagongkan. Jadi cerita ini diceritakan oleh, kita sebut saja namanya Siska. Pak Siska. Damn. Jadi Siska dan keenam temannya itu merencanakan untuk liburan ke Surabaya. Oke. Karena mereka itu masih istilahnya sekolah, ya kuliah lah, masih kuliah. Mereka nggak punya uang kan untuk misalnya istilahnya nginep gitu selama 2 hari itu ya. Akhirnya si Siska dan teman-temannya ini sepakat untuk nginep di rumah Eni. Siapa anjing? Ini temannya juga. Oh. Jadi kita panggil aja si Siska. Ini Siska tuh yang bercerita. Ada Eni. Silia, Oh Lia. ada Eni, ada Ani, ada Oni, sama ada Benang. Intan dan Banyak banget goblok. Banyak banget. karena 7. Ya udah yang masuk ke dalam cerita Oke, aja. masuk, yang pentingnya. masuk ke dalam cerita aja ya. Ada yang masuk ke dalam cerita tuh si Siska, Eni, sama si Lia. Oke. Oke. Jadi mereka sedang liburan di Surabaya. Karena mereka emang mungkin terbatas juga keuangannya. Jadi si Eni ini memberikan rekomendasi, yaudah tinggal aja di rumah saya. Tapi rumahnya emang udah jarang dipakai. Melihat seperti itu karena gratis, yaudah kita oke aja nih orang semua ini. Jalanlah mereka ke Surabaya. Jalan. Oh anjing. Maksudnya jalan tuh pakai ini, pakai kendaraan. Maksudnya pergilah dia ke Surabaya. Sama lagi reaksinya. Terus? Nyampe Surabaya, akhirnya mereka ketika sampai ke Surabaya, mereka langsung main dulu nih ke beberapa tempat sebelum mereka ke tempatnya si Eni. Main, sampai maghrib, akhirnya mereka memutuskan untuk beres dan pulang ke rumahnya si Eni ini. Dan ketika mereka sudah di rumah si Eni ini, ternyata rumah Eni ini ketika dilihat kotor depannya. Wah anjing, udah bad feeling nih. Kan, terus tidak terurus, dan si perabotan di rumahnya itu masih ditutupin sama kain-kain putih, tau nggak? Anjir gila serius. Kayak Ya, film-film aja. Film-film bule ya kayak gitu ya. Indo juga ada. Indo juga ada. Ada. Ditutupin, masih tutupin, tutup. Karena mereka kayak anjir ngelihat kayak gini kan jadi nggak enak nih tidurnya. Mereka berusaha untuk beres-beresin lah. Tap, beres sekitar jam 7. Dibukain gitu maksudnya? Dia dibukain, terus beresin semuanya. Jam 7, ternyata teman-temannya ini, teman-teman si Siska ini ngide pengen, yaudah kita mumpung masih jam 7, kita jalan-jalan aja dulu yuk ke mall. Mumpung masih di Surabaya gitu kan. Yes. Akhirnya mereka semua setuju untuk ke mall, tapi si Lia ini, satu orang ini, dia kecapean. Dan dia kayaknya saya nggak ikut deh untuk ke mall, ikut ke mall. For your information, si Lia ini emang pernah patah kakinya gitu ya, udah pernah patah, jadi dia jalan sedikit pun Gampang kecapean, makanya dia memutuskan untuk tidak ikut. Dan si Lia ini indigo. Oh shit. Ini nih. Indigo. Yes. Gila, yes, menarik. Terus. Akhirnya si Lia ini nggak ikut karena si Siska ini kasihan ngelihat si Lia ini terkapar sendiri di rumah yang terbengkalai itu. Akhirnya si Lia
sama si Siska berusaha untuk menemani si Lia ini untuk stay di rumahnya, dan kelima orang lainnya pergi. Nah disitulah kejadian aneh mulai terjadi. Damn, anjing kayak di film-film bos. Iya, yang gua tunggu-tunggu anjing. Plotnya tuh kayak di film. Yes. Terus. Sekitar jam 8, si Lia sama si Siska ini sedang kayak tidur-tidur santai di tempat tidur, kamar tidur. Tidur santai untuk kayak menunggu juga sembari menunggu teman-temannya untuk sampai pulang ke rumah si Eni ini ya. Pas lagi gitu, si Lia dan si Siska ini ngeliat di depannya itu. Jadi ini kamarnya nih, ini bednya nih, si tempat tidurnya. Nah depannya ini adalah ada hordeng gitu. Jendela berarti ada. Jendela, ada hordeng. Pas dia lagi tiduran gini santai berdua, tiba-tiba hordengnya kebuka sendiri. Anjing, fuck. Terus si Lia ngomong kayak saling melihat antara satu sama lain kayak, kamu melihat juga kan? Anjing, terus kata si Siska. Tegas banget. Terus Karena si Lia ini indigo, jadi si Lia tuh udah kayak ketika udah ada kejadian itu si Lia udah kayak panik, pucet, nggak karuan. Si Siska ini juga bingung kan harus ngapain gitu. Tapi si Siska ini mencoba untuk menenangkan si Lia, walaupun dia pun dalam hatinya udah ketakutan gitu. Menenangkan, akhirnya udah beres. Mereka berusaha untuk tidur lagi. Pas mau berusaha untuk tidur lagi, di depan itu ada meja, ada vas bunga bebek gitu lah, bentuk bebek. Yang lagi ngarah ke sana nih. Lagi ngarah ke sini nih. Ini kita arahnya ke sini nih si. Tiba-tiba pas lagi diem, si vas bunganya mukanya ngeliat ke sini. anjing. Ke depan sih. bebeknya. Bebeknya. Anjing. Bebeknya gini. Anjing ngeri tuh. Saling lihat lagi, udah panik tuh berdua, udah panik. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Si Siska pun kayak ngerasa udah pengen teriak, tapi di sana dia diam karena dia memang mungkin kayak ketakutan, panik, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lia pun udah mau nangis, mau ketakutan, udah mau teriak, mau cabut, mau pulang. Tapi Siska lagi dan lagi berusaha untuk menenangkan si Lia ini. Sampai akhirnya singkat cerita, teman-temannya udah pada pulang sekitar jam 10 malam. Oke. Pulanglah mereka ini. Dan Lia dan Siska ini bersepakat untuk kita mending jangan ceritain ini ke teman-teman kita yang lain karena takutnya mereka jadi tambah takut ya. Habis itu kelima temennya ini makan lah akhirnya, bawa makanan, mereka makan. Si Lia ini tiba-tiba dia pengen ke WC karena ngerasa kebelet. Akhirnya si Siska nemenin. Jadi si Siska ini selalu menemani si Lia ini ke WC lah, dianterin sama Siska ke WC. Masuklah si Lia ini ke WC. Berapa menit, langsung dia buka pintu, keluar nangis si Lia. Baru masuk dari WC? Baru masuk dari WC, langsung keluar, nangis, cabut, ambil ketakutan. Ternyata pas si Siska ngecek si kamar mandinya, di baknya udah ada kayak rambut. Anjir! Di tempat lubang keluar air, ada rambut. Terus di tembok pun katanya dia ngelihat rambut. Si Siskanya? Si Siskanya. Oh, Siskanya Yang juga bukan lihat? indigo? Yang bukan indigo. Anjing! Siskanya pas ngeliat, akhirnya dia tutup pintunya, cabut ke kamar. Nah, dia berusaha masih belum cerita nih ke teman-temannya, jangan cerita. Sampai akhirnya di jam 3 subuh. Oh. Di jam 3 subuh, kelima temennya udah tidur. Si Lia masih Siska ini yang melek. Mungkin karena dia juga masih ngebayangin hal-hal yang terjadi kepada mereka berdua. Di jam 3 subuh, tiba-tiba Lia sama Siska ngeliat penampakan sosok perempuan, bayangan sosok perempuan terbang di atas mereka lagi tidur gitu. Terbang gini. Gini aja Anjing. Bayangan doang. bayangan. Oh, bayangan. Hitam Bayangan ya, putih tapi Anjing. bayangan putih. Dia ngeliat sosok cewek bayangan putih dan katanya si ceweknya itu dia ngeliat kayak kakinya itu habis patah.
Anjrit. Mungkin nggak tahu ya patahnya kayak mungkin gini, lihat bayangan. Dan si bayangan si cewek ini menuju ke kamar yang ada di sebelah kamar dia. Anjing. Di situ udah makin kacau keadaannya. Siska pun udah kacau, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka akhirnya teriak, ketakutan. Akhirnya kelima temennya ini bangun. Mereka kayak, kenapa? Tapi mereka tetap bersikeras nggak mau cerita. Nah, ada satu temennya akhirnya yang kayak menenangkan dia dan baca-baca zikir, doa-doa pun tenangin. Sampai akhirnya mereka semua bisa tertidur. Singkat cerita, Anjing berat banget ya nih. di sini plot twistnya soalnya. Oh, ini guys. Singkat cerita akhirnya mereka pulang karena di hari setelahnya mereka akan ada kelas lagi. Pulang, kuliah seperti biasa. Dan akhirnya ketika dia di kelas, mereka berdua ini Siska dan Lia akhirnya bercerita tentang semua hal yang terjadi ketika dia di rumah si Eni ini. Ketika cerita, akhirnya si Eni yang punya rumahnya ini jujur. Wah, anjing nih, pembohong anjing. Bahwa katanya rumah itu memang Shit. Kaget. rumah itu memang pernah terjadi pembunuhan seorang wanita. Fuck. Pembunuhan. Terus. Ya disitulah akhirnya dilihat Siska dan teman-temannya gelekan pada kenapa lu nggak bilang dari awal. Nah, plot twistnya di situ. Anjing banget. Gila anjing. Terus siapa sih yang punya rumahnya teh? Eni yang punya rumahnya. Dia Si Eninya kenapa dia mau? Dia karena ya dia nggak ada lagi tempat mungkin. Kan si Eninya mah punya tempat, Bro. Enggak, si Eni tuh rumah. Jadi rumah itu tuh rumahnya si Eni yang udah emang nggak ditinggalin lama. Jadi emang udah kayak 9 tahunan katanya situ. Rumahnya udah dijual, nggak laku-laku, dikontrakin juga nggak laku-laku. Ini siapa yang mau laku aja udah bekas gitu. Memang pembunuhan. Udah takut Gila anjing. Yang gua- Better patungan sih gua rasa kayak patungan Iya. 50.000 seorang kan 7 Iya. orang kali Oyo 5, berapa sih, Oyo? 350.000. Oh iya tuh. Kok tahu nih? 7 orang kali 50. Oh. 350. Kan maksimal 3-4 ya Apanya? tidurnya. Oh, itu Kan detailnya. itu 7 orang. Ya kan Kalau harus nambah Oh, extra iya bed sih. kalau misalnya ini. ngapain mikir ke sana sih? Bener juga. Ya, jadi kalau misalnya dari cerita itu, menurut gue ini Andy-nya yang brengsek sih. Iya sih. Kayak dijebak bahkan seakan-akan ya. Dijebak karena ini ternyata rumah pembunuhan gitu maksud gue. Tuh. Dan dia nggak ngasih tahu. Kalau misalnya dia mungkin ngasih tahu dari awal, bisa kali teman-temannya kayak minjem dulu uang dari Betul. orang tuanya untuk nyewa daripada terjadi apa-apa gitu kan kita. Untungnya hanya terjadi hal seperti itu. Kalau misalnya terjadi hal yang lebih Pembunuhan parah, kedua. Kalau misalkan anjing. dibanting kayak yang tadi Nah. si Agan gimana? Enggak, yang itu tuh masih terlalu halus. Siapa tahu kalau memang tempat itu jadi tempat apa ya? Tempat untuk ngebunuh seseorang Anjing, ya gitu. juga loh. sih, anjing. bisa jadi. Ya kan kayak oh dia nunggu korban lain yang kosong terus, pas giliran ada orang anjing ini waktunya gue ngebunuh lagi. Anjing. Shit, sok. Tapi ternyata si Eni itu adalah biang. Anjing, Eni. Biangnya. Goblok Eni anjing. Si Dia mau oh iya takutnya anjing. plot twistnya tuh si Eni tuh udah mau ngebunuh tapi dia nggak tega-tega. Temen gue ini anjing. Terus nggak jadi dia tuh. Si Eni ternyata pembunuhnya anjing. Atau si Eni itu kerjasama buat anak-anak itu jadi dibikin tumbal anak-anak itu teh anjing yang datang ke sana anjing ngeri banget sih anjing. Dan itu nggak akhirnya, tapi yang gue heran tuh sebenarnya yang si Siska ini kan dia nggak indigo nggak apa-apa ya, tapi kayak pas ngeliat ke WC itu udah rambut di mana-mana. Sumpah yang pengen lihat banget sih itu apakah memang secara fisiknya memang seperti itu tanpa harus ada ilmu indigo apapun memang seperti itu, atau memang itu tuh kan hanya gaib aja gitu loh. Itu yang gue penasaran sih. Kan itu sangat Soalnya kalau logis banget. misalnya tadi si Lia-nya yang ngelihat doang, gua jujur soal itu saya nggak percaya. Yes. Sorry, Tapi kenapa si Lianya nggak ngomong sesuatu apa gitu? Misalkan maksudnya kan anak ini gue biasanya punya apa ya kayak mau komunikasi kah atau enggak apa sih, gitu. enggak semua indigo gitu sih. Soalnya gue juga kenal sama satu orang yang dia katanya bisa melihat saudara gue gitu ya.
Dia nggak bukan orang yang kayak indigo lain kayak misalkan lagi di sini ada anak kecil tuh di situ kayak ya nggak gitu, dia diem aja. Kalau misalkan dia lagi diam tiba-tiba pias-piasan mukanya tuh langsung ketakutan, berarti lagi ada sesuatu, dia tengok lihat sesuatu gitu. Oh, bisa jadi sih. ada aja yang indigo yang dia tuh nggak mau, istilahnya nggak mau yang caper gitu loh. Contohnya ya udah kayak cuman mana aja. doang. Ngelihat pocong mana itu ada pocong nggak mungkin kabur pas Iya benar sih. Iya Iya. benar sih. panik mau ngelihat kayak gitu Ekstrim sih. ekstrim sih makanya si Eni ini menurut gua adalah contoh teman yang sedikit Egois ya. egois dan tidak memikirkan kedepannya akan seperti apa. Iya. Tapi mungkin Oh iya, anjing. kalau kita berposisi sebagai Eni mungkin ya, yang mungkin dia skeptis, kayak ya udahlah, udah pembunuhan juga ya udah berlalu gitu, nggak akan ada apa-apa juga, nggak ada setan, udah ya yang penting kita gratis. Asalnya pembunuhan, kok tempat pembunuhan tuh bukan masalah horor atau enggaknya. Terus Takutnya. Hal-hal yang terjadi kan tuh sudah auranya juga negatif. Kayak misalnya rumah yang makanya kenapa nggak mau ditinggalin, karena itu jadi auranya terus si vibes-nya tuh akan ke bawah. Beda gitu. yang Beda. tapi kalau yang temennya lain tadi si yang tujuannya itu nggak ngalamin hal horor. Nggak, kalau tuh Ngalamin horor. jadi yang 3 ini doang aja pemeran utama. Oh iya, anjing pemeran utama kayak film ah. Fuck Dari shit cerita lah. ini. Gitu sih. Maksudnya kayak misalnya pembunuhan-pembunuhan di rumah-rumah, polisi dikasih Polis garis- line. polis line, terus rumah jadi nggak laku tuh karena emang berarti kan seberpengaruh itu di luar hal horor ya. Gua. Ya. Harga jadi turun, jadi nggak laku, seberpengaruh itu. Gue jadi bereksperimen nih. Kalau misalkan ada rumah kosong, misalkan ya, rumah kosong, terus itu nggak ada pembunuhan sama sekali tuh. Tapi kita bilang ini ada pembunuhan dulu. Nah, Anjing. kena juga. Nah itu sugesti berarti. Sugesti. Ya kan? Berarti soalnya yang si yang si temen yang lainnya juga yang nggak mengalami hal horor, kayak ya udah mungkin fine aja gitu kayaknya. Ya udah gitu. Tapi si yang apesnya itu yang 2 orang itu tadi si Siska Bahkan si dan Eninya pun yang tahu Iya. nggak terjadi. Gimana ya? Ya juga. Berarti 2 orang itu halus sih menurut gua. goblok dia lagi plot twist anjing. Terus kayak si Andy tuh mendukung aja gitu, kayak biar mendukung ceritanya dia gitu anjing, kayak iya ini ada pembunuhan dulu biar Oh seru. iya bener juga anjing, bisa juga kayak itu, Cok, anjing. Anjing biar seru aja goblok. Tapi di luar apapun itulah. Tapi Yes. gue jadi penasaran sih, Soal gimana kalau kita penelusuran ke tempat pembunuhan bekas pembunuhan. Goblok lu. Di mana? Pasti ada. di mana ini? Pasti ada Pembunuhan tempat Pembunuhan bekas berantai pembunuhan. anjing. Nah, Wah, goblok banget tuh. Goblok ada pembunuhnya nanti. udah ketangkap pembunuhnya. Yang- Udah ketangkap pembunuhnya. Si Siska. Siska sah. Yang di Cipedes. Itu mah kan digeret di jalan anjing. Nah, itu ngebunuh juga, ada yang Ya, mati itu. di situ. Ya di jalan digeret itu Kalau mah. di rumah. Nggak di luar rumah, masalahnya bukan dalam rumah. Yang di rumah, yang di pembunuh itu di rumah. Kita nginap di rumah itu. Anjing. Goblok banget itu mah, gila anjing. Tapi di mana ya anjing? Tapi orang rasa kayaknya sugesti sih, Bro. Ya iya itu kan skeptis juga Ing. Makanya dari situ tuh. Iya sih, benar sih. Karena banyak juga yang nge-DM kayak kasih tahu, komen coba ke tempat pembunuhan. Goblok mah, anjing nyuruh ke tempat pembunuhan sih, ya wes sorangan anjing. Bekas pembunuhan. Oh. Pembunuhan. Karena ada juga kan kayak cerita, tau nggak yang cerita orang luar itu yang The Villager apa ya? Villager. Villager. Resident Evil dah. Bukan. Apa goblok? Judulnya apa lupa gua. Yang pokoknya si tempat itu tuh jadi bekas pembunuhan, terus akhirnya ternyata si yang tinggal di sana juga mati juga, yang pernah tinggal di sana akhirnya mati teman-teman. Jadi tempat pembunuhan yang awalnya tempat pembunuhan berantai, terus akhirnya dijual, dijadiin tempat orang itu buat tinggal lagi, terus akhirnya meninggal juga. Ada ceritanya tuh diambil dari cerita nyata, dijadiin film apa lupa gua. Ngeri anjing. Anjing dari Takut, kata anjing. goblok, edan pisan anjing. Nah, itu. Tapi yang jujur lebih ngeri ke kayak misalkan tempat-tempat di Eropa sana yang kayak misalkan negara-negara kecil Eropa yang ya itu tuh kayak kita tuh nggak tahu apa-apa, kayak ada banyak pokoknya di negara Eropa kecil sama di Asia Tenggara juga ada apa ya, Kamboja atau Myanmar atau Vietnam gitu, yang dia teh suka nyari turis asing, kayak nyari turis-turis asing yang lagi wisata ke sana. Terus akhirnya tuh kayak dia tuh diajak ke rumahnya.
Kayak seakan-akan tuh baik, ayo nginepnya di sini gratis, nanti kayak dibaik-baikin. Anjing ya juga ya. Tapi langsung dibuat. Itu ngeri banget sih bos, Anjing. sumpah. Aduh. Lagi seneng-seneng, mana bayangin, anjing tiba-tiba tuh kayak masuk ke rumah psikopat. Terus malah tuh bunyinya tuh perlahan aja gini di saya. Atau enggak kalau di Kamboja misalnya, ayo ikut, ternyata jadi admin judol. Aduh, anjing. Di Kamboja kan Suram banget, serem kan Dan cerita-cerita. yang ditongeng dijual ginjalnya anjing. Iya. Ada juga yang penyanyi, tau nggak penyanyi cewek? Siapa? Ada dari Eropa juga sama penyanyi cewek, dia ditawarin buat kayak intinya mah kayak dia tuh kayak, yuk kamu mau nggak kita ada nih biar kamu masa depannya lebih cerah, ikut aku ke Asia untuk bisa perform lah di Asia. diorbitin. Diorbitin, akhirnya ke Thailand. Dia ke Thailand, terus di Thailand tuh malah dia dipaksa untuk nipu orang gitu. Nipu orang untuk kayak ke aplikasi dating apps gitu. Dia nipu, kalau misalkan dia nggak nurut, itu disiksa. Anjing. Disiksa, sampai akhirnya ditemukanlah si mayat itu organnya udah dijualin. Anjing. Gila. Banget itu gila anjing. Keluar negeri ngejar. Orang-orang tuh sakit gitu. Kenapa ya anjing? Udah lah, Ngeri banget, ya. Jangan gampang percaya gitu sama Orang-orang giuran yang menggiurkan gitu anjir. Next lah, sok coba mau suram itu mah. Kalau gua mah ceritanya ini hampir sama kayak si Agan. Bukan soal ilmu hitam sih, tapi soal kesurupan. Apa samanya? Kalau kesurupan sama ilmu? Percaya nggak sama ilmu hitam? Ya 50-50. Kesurupan? 50-50. Nah, itu sama. Yeah. Nah, itu persamaannya. Yes, Itunya. Jadi si nama pengirim ini namanya Melati. Kalau ini nggak percaya kesurupan? Sama. Enggak, kau Tandaing, tandaing. Nah, tapi ini ada tapi ibu sih tante. Goblok banget anjing. Kalau gua masih 50-50 sih kesurupan mah. nah, tapi ini ada videonya misalnya dia di videoin pas lagi kesurupannya. Shit. Gua juga ada video kesurupan belang sembah, ada videonya kan. Iya, itu makan dibuat. Ya, Ih, Cuma nggak tahu juga. settingan atau enggak nih. Coba ceritain dulu deh. Nih, namanya si Melati pengirimnya. Yes. Si Melati ini dia tuh tinggal di Karawang. Dimana di Karawang ini hype banget sama yang namanya kultur goyang Karawang. anjing gokar. Ya, Goyang kulturnya Karawang. masih kuat banget sih goyang Karawang ini teh. Nah, si Melati ini dia mengikuti ekstrakurikuler Yes. dari zaman SMP ke SMK ini untuk ikut Goyang goyang Karawang. Cuman si ekstrakurikuler ini tuh tidak disetujui oleh si orang tua dari si Melati. Namun si ini tuh masih kekeh gitu, diam-diam. Masih banyak kayak Mas. Wah, ini Ini apa leci ya? Bukan. Infused water anjir. Sakit apa dia? Bukan, nggak diinfus. Aku coba dulu. Coba dong, woi. Gila lo Rama. Makasih ya Mas ya. Makasih Mas ya. Udah aja. Ngentot. Hei, kasar banget anjing. Enough. Enak ya. Alright. Bangsu? Bangsa. Cozi sih. Kosinggang. Apa? Kosinggang. Sehingga masa tangkalau kan. Aduh. Anjir. Enak banget, Bos. Lagi saya teman terbaik guys. Ini sehat nih. Yes, siap. Ya, infused water. Ya, lanjut Bro. Udah seger nih, fresh. Mas makanan ya. Ush, gila langsung. Oke, kita lanjut ya. Jadi si Melati ini tuh kan masih kekeh buat ngikutin ekstrakurikuler Jaipong ini, Jaipong Yes, tari buat goyang Karawang. Karawang. Kekeh, ya karena emang basicnya dia suka banget sama seni murni lah. Oke. Nah, oke. Dari situ, Itu apa, sorry? ya itu kayak goyang Karawang, Karawitan. Murni dari daerah. Iya, Dari budaya. Karawitan, Oh, gitu-gitulah. Nah, suatu hari pas sebelum lulus sekolah, papanya si Melati ini bilang kalau pengen si Melati ini nggak usah ikut lagi goyang Karawang. Dan sebulan setelahnya, bapaknya tuh meninggal dunia. Innalillahi. Karena si Melati ingin mengikuti orang tuanya, nurutin permintaannya pada saat sebelum meninggal, jadi akhirnya si Melati ini stop lah untuk ekstrakurikuler goyang Karawang ini. Namun ada beberapa perbedaan dari si Melati ini setelah tidak mengikuti ekstrakurikuler ini.
entah dia itu jadi pendiam, sering marah. Nah, keluarganya ngeh nih, si Melati ini kok sedikit aneh ya. Apa mungkin gara-gara sedih kalau bapaknya udah nggak ada, bapaknya meninggal. Ya. Tapi tanpa disadari, si Melati seperti itu tuh bukan gara-gara bapaknya yang meninggal, melainkan gara-gara katanya dia kemasukan jin gitulah, yang ngebuat dia beda. Setelah beres dari Goyang Karawang itu kemasukan jin. Iya, Anjir, katanya, kata yang ngelihatnya. Oke, Yang ngeliatnya siapa itu? nanti aku ceritain nih. Ya kan? Suatu hari si keluarganya ini pengen memastikan si Melati ini ada yang ngikutin atau kemasukan atau enggak. Akhirnya dia nyamperin ke omnya yang omnya ini adalah guru di suatu pesantren di sana. Nah, pada saat si omnya ngelihat si Melati ini, si omnya bilang kayaknya ada sesuatu yang aneh deh. Akhirnya si Melati ini dikasih air doa, diminumlah sama si Melati. Nah, si Melati merasakan badannya panas, gak karuan, kayak memberontak aja gitu, memberontak. Sampai-sampai akhirnya dia diazanin, terus dibaca-bacain sama si omnya ini. Dan si Melati itu pada saat itu dia bilang, doa-doa kayak gini mah orangnya bisa. Kata si Melati ya. Setelah itu, setelah dia sadar, si omnya ini kayak benar gitu, bukan membenarkan kalau misalkan itu ada sangkut pautnya dengan si Goyang Karawang Jaipong ini. Dan Omnya? Iya, si omnya yang orang guru pesantren itu. Oke. Guru pesantren. Guru pesantren. Dan di situ barulah si Melati jujur. Kalau emang pernah waktu itu si Melati dibawa ziarah sama guru Jaipongnya itu ke makam. Dan di sana si Melati ini bukan buat zikir atau berdoa gitulah, tapi melainkan dia untuk nyinden di makam tersebut. Gila anjir, ngapain anjir? Nyinden di makam. Iya, nyinden di makam itu. Lalu? Dan si guru Jaipong ini nyuruh si Melati ini minum air gitu. Wah, anjing. Diminumlah sama si Melati ini, dan dari situ dikiranya kayak air biasa dan biasa aja lah gitu. Si Melati tidak berprasangka buruk lain-lain. Udah jujur, akhirnya dari situ si Melati ini diruqyah selama setahun gitulah. Hah? Setahun? Iya. Setahun anjing di ruqyah terus? Dibaca apa sih yang ruqyah? Maksudnya ya nggak ada langsung tiap hari banget, tapi ada jangkanya sehari sekali. Oh, ya sama tiap hari itu. Sekali capek banget. Ya, tapi maksudnya penyembuhan lah. Nggak tahu itu emang Penyembuhannya dari sana lah. setahun. Mungkin guru pesantrennya bilang kayak gitu. Dari situ setelah beres di ruqyah, si Melati ini jadi kaku aja gitu. Nggak bisa ya, yang awalnya luas banget nari Jaipong Goyang Karawang ini, dia ngerasa jadi kaku aja buat nari itu kayak wah udah Anjing. nggak bisa lagi nih gitu. Oh, dari yang gini jadi Dari yang jadi tari robot, jadi tari robot. Akhirnya dia break dance, masukkan modern dance. jadi dari yang mana? Yang gini aja. Kaku aja jadi kaku. Harus rasa baru aja. Terus ya udah ceritanya akhirnya kayak gitulah dia beresnya mah. Dan ini ada videonya nih. Jir, pas Video lagi dia lagi ruqyahnya. Oh, kira pas di makamnya itu loh. Akhirnya pas jogetan kakunya. Ngapain nih video gitu anjing? Ada kakunya ngapain videoin ya? Kan ada bukti. Ada mana bisa Dia lagi ruqyah coba. Video di ruqyahnya 4 menit loh anjing. Udah, bentar aja. Sumpah. Ya takutnya mana pengen tahu aja. Bentar ya. Bisa.
ini ada muka iya. Dia nggak mau ngeliatin muka kakaknya yang jadi temen dia. Oh iya. Anjing. Kejadian. Ampun deh. Kata bayi. Masa ampun deh. Wah, langsung komat ini bener mau sholat. Nggak tahu deh. Lagi azan kali. Oh, keren teh. Ini dia yang ngomong. Iya, bener. Oh iya. Anjing. Oke. Nah, sok menurut mana gimana ta? Di Rukiah. Jadi Rukiah kan? Gila. Nah, tapi mana pernah di Rukiah nggak? Pernah sih, Aing. Sama kayak gitu tapi. Enggak, kalau Aing ngantuk itu diri dia. Tolol. Tapi sumpah 2 kali tapi Aing berturut-turut. tapi katanya ya nggak tahu. Tapi katanya nggak sih? Kalau misalkan tadi di dalam masjid gitu, terus dengerin orang ngaji, terus aing teh ngantuk, itu tuh berarti emang ada jin atau Jin ngantuk ya? Tahu ya Allah. katanya. Nggak tahu sih, aing juga itu denger dari orang sih, nggak tahu ya. Benar atau Kalau misalnya kita lagi belajar matematika ngantuk, ada jin. jin matematika. Jin Einstein. Oh, jin Einstein. Yes. Jin. Tapi kalau waktu orang ruqyah mah ya 2 kali berturut-turut, orang bener-bener ngantuknya bener-bener ngantuk kuat pisan. Atau itu karena efeknya atau apa? Soalnya kayak pas datang mah kayak yaudah biasa aja, pas di ruqyah anjing ngantuk pisan aing sampai ketiduran, lep-lepan udah hampir setengah tidur teh gini. Pertama waktu itu aing pernah dibawa ke tempat ruqyahnya, kedua waktu aing kajian gitu kan sama keluarga. Terus ruqyah juga cuma ruqyahnya teh ya udah cuma dibacain ayat Al-Qur'an doang kan. Itu ruqyah menurut orang sih ruqyah yang bener cuma dibacain ayat Al-Qur'an doang sebenarnya. Kayak dibacain ayat Al-Qur'an terus orang tuh ada yang udah mulai keras semua, saudara orang tuh gitu dan segala macam. Orang tuh kayak enggak ngaruh apa. Anjing kata orang tuh. Selama orang tuh anjing ngantuk pisan anjing kata orang tuh. Terus aing ketiduran dulu sempat ketiduran anjing gini-gini aing belum ketiduran pisan. Susah tuh geus melotok bari maca Quran kan. Kenapa kuat pisan bener-bener literally enggak Setiap kuat. mau Korea, Rukiah. Ruqyah, setiap ruqyah 2 kali berturut. Aingnya pernah di Rukiah. Terus, mana Bogor efeknya? Dia Efek? efeknya Nggak pas lagi Rukiahnya ya? lagi Rukiahnya ya udah biasa diem, Biasa aja ya. biasa aja. Karena beda keimanan. Mungkin. Kayak setan juga kan. Ya udahlah orang dia mah udah agama Islam juga Oh. gitu. Tapi kalau si Temon ada kan ada 5-an. Si Temon muntah-muntah, Oh iya. si Isal tiba-tiba kram. Itu masa murat. Jadi cuma 3-an, gua si Kenny sama si si Rama yang Oh, yang biasa enggak. aja. Ya, tapi itu menurut orang sih kayak baik lagi ya, ada aja di luar sana yang ruqyahnya tuh menurut orang kayak nggak bener aja gitu. Yang sayangnya ya, yang jadi kayak ladang bisnis gitu loh, kayak ngada-ngada gitu kayak. Tapi kan itu gurunya. Ya kalau ini kan nggak tahu, orang bukan membahas ini ya, Oh, lebih ke luar sana. yang lain aja gitu. Kayak kalau yang lain tuh kayak seakan-akan si keluarga ini tuh diganggu oleh ilmu hitam, akhirnya sosok ngeruqyah, ngasih air doa lah apa dan segala macam, padahal kayak yang nggak ada apapun sebenarnya gitu, sayang banget. Malahan bisa jadi di share doanya itu dikasih apa kayak yang sini kan. Iya, bisa jadi. Tapi menurut mana percaya nggak sama cerita dia? Atau mungkin menurut mana secara psikologis atau secara sains mana bisa jelaskan secara logika? Gimana ya? Kalau aing kalau secara sainsnya ya dengan dia bilang setelah di Rukiah selama setahun itu akhirnya dia kaku dan lain mungkin ya karena emang latihan aja jadi jaipongnya. Benar. Kalau dari sainsnya kalau kayak kata aing. Terus kalau misalnya tentang permasalahan dia setelah bapaknya meninggal, dia suka ketawa-ketawa sendiri apa? Nah, dia pendiam, dia pendiam. Marah. Marah. Itu sih menurut gua ya ininya aja Psikologis sih, ya? psikologisnya aja sih kena. Karena kan mungkin dia selama pas bapaknya ada kayak dilarang untuk main goyang karawang itu ekstrakurikuler, terus akhirnya setelah bapaknya meninggal jadi ada perdebatan batin antara anjir gue pengen goyang karawang tapi bapak gua juga yang udah meninggal itu Tidak melarang memperbolehkan. gua, jadi kayak ada perdebatan batin dan akhirnya makanya kayak Sensitif. pikirannya mengawang-awang jadi Oh, iya. mana Iya, kayak kebayang nggak sih mana suka apa deh yang mana setiap hari itu suka banget lakuin, mana yang pengen gitu. Olahraga banget. Anjing, Sumpah banget. Rokok deh, misal so. Oh, tadi rokok ya. Tadi ngerokok. Sports. Misalkan nge-pots deh, Ya, misalkan nge-pots. nge-pots. Terus tiba-tiba si Salma
Udah mau, jangan nge-pots. Ah ya itu yang Benteng mesti. aman. Iya. Mesti naik. Iya. Ah itu udah. Udah, kejawab dah. Udah kejawab. Ya. Oh, iya. Mungkin faktor dari situ sih. Terus ya mungkin ya nggak tahu ya kalau misalkan ada keluarganya terus tiba-tiba mengafirmasi atau mengkonfirmasi bahwa oh ini ada jin, itu nggak tahu sih. Kalau dari situ apakah memang ya sengide aja atau gimana? Kadang enggak, dari keluarga gue juga waktu itu sempat ada cerita kayak opung gua kan. Kesurupan. Enggak, opung gua kan udah umur 92 tuh. Anjing. 92. Tua banget. Udah meninggal kan 92 iya. di 92. Waktu umur 80 berapa gitu. Dia tuh udah sakit-sakitan gimana gitu ya. Terus ada kayak orang dari luar ngomong kayak ini kayaknya ada apa pegangannya makanya meninggalnya agak susah katanya. Dibilangnya kayak gitu kan. Nah, orang keluarga gue ada yang percaya ada yang enggak gitu. Padahal emang ya udah emang belum takdirnya aja gitu, tapi Iya. kadang ada orang-orang tuh yang suka Inisiatif. mengaitkan hal-hal kayak gitu tuh dengan hal horor aja gitu. Iya benar. Ih, Aing juga ada sih ya. Apa? Ini nenek Aing ini mah. Bukan. Ya nenek Aing. Mamahnya mama Aing nih. Orang waktu itu meninggal di rumah Aing di Padalarang. Itu susah banget lah, susah banget buat meninggalnya gitu. Sampai kan dia diabetes, sampai belakangnya tuh bolong gitu. Jing. Sumpah. Oh iya. Terus susah banget meninggalnya tuh, maksudnya ya lama lah gitu. Padahal ya seharusnya tuh udah nggak ada. Sampai diundang siapa gitu ini S13 gitu. Waduh. Performa. Itu siapa? Tuh nyanyi. Nggak diundang Ustadz siapa, Ustadz lah pokoknya buat ngambil sesuatu. Dan Aing ngeliat pas lagi ada paku di sini, diambil, di muka nenek Aing teh, ambil pakunya, ada segini. Jing. Jadi katanya tuh nenek Aing tuh dulu apa ya kalau gitu pakai apa ya? Susuk gitu. Nah diambil dulu pas diambil susuk, udah dari langsung benar-benar nggak ada kan? Oh iya. Iya. Nah itu Aing tuh nggak. Misteri sih. Itu Aing nggak tahu tuh bener apa enggak. Katanya emang nggak tahu ya kalau misalkan mau meninggal terus hilang dulu Ya, semuanya, kita bersih pernah kan. dengar Nah itu bener atau enggak? Nah. Saya pernah dengar juga kayak gitu. Tapi yang orang penasaran tuh ini tahu mana yang enggak atau mungkin bisa membantahin dengan ada fakta lain ya. Kayak video-video kesurupan yang benar-benar kesurupan gitu kayak lagi di ruqyah terus nangis. Wah! Itu rata-rata kayak di suasananya kayak pedesaan. Nggak ada tuh yang kesurupnya di komplek elit gitu misalkan. Yang benar-benar bagus, siswa duta gitu. Skeptis sekali mereka juga anjing. Nah itu poinnya. Maksud gua tuh apakah ini pertanyaannya kan ada beberapa hal yang bisa jadi pertanyaan ya. Apakah memang di desa dan di kota atau tempat modern itu si setannya lebih cenderung mau ke desa aja gitu ya? Atau mungkin karena minimnya edukasi, minimnya pengetahuan, jadi orang yang di desa itu mengaitkan aja gitu sama mistis. Kalau di kota mah yang nggak mengaitkan gitu ya udah ke dokter, ke psikiater atau ke apa gitu. Menurut Pani gimana? Kultur sih anjing kalau berdesaan mungkin budaya masih kuat. Tradisinya. Kalau menurut orang ya. Kalau di pedesaan, di perkampungan tuh kayak masih mempercayai hal-hal yang kayak gitu. Sedangkan ya di kota mah ya udah anjing mah nyanyangan duit lah gitu. Nah, peduli itu dia, lah sama yang kayak hal kayak gitu mah. Makanya kalau misalkan memang budaya maksudnya tempat ini nih misalkan dulunya kan tetap ada budaya pasti kan, nggak mungkin dari modern gitu. Pasti dulunya tuh sawah juga, zaman dulunya mungkin hutan, mungkin di sini tuh ada padepokan zaman dulu modern gitu ya. Ketika sering berjalannya waktu jadi tempat modern, nah itu apakah jinnya memang pindah kah atau apa? Kalau memang budaya, kenapa dia nggak mengganggu di tempat ini gitu? Kenapa dia nggak mengganggu si penghuni yang pada saat ini menempati itu di rumah itu? Sebenarnya niatnya mengganggu kali ya, niatnya mengganggu, cuma anjing sini tuh nggak ngehuay, aing teh ada gitu, udah cari yang lain gitu, jadi pindah anjing migrasi. Tapi kalau misalnya lagi diam, gelas itu kan pasti mana notice lah. Kenapa dia mengganggunya nggak yang se-obvious itu gitu misalkan, atau ya udah penampakannya langsung dong gitu, atau maksudnya kesurupan masuk biar di notice mau kesurupan masuk lah. Kenapa nggak gitu? Kurang kuat gitu. Apanya? Setannya kurang kuat. Berarti setan di desa lebih kuat dibandingkan setan di kota. Mungkin nggak tahu ya, tahu juga sih. Penasarannya itu sih apa gitu. Sama. Kalau gue mah punya pemikiran ya, kalau gue sama sekali nggak percaya kesurupan sih, kalau gue. Ya. Sama sekali ya. Tapi kalau misalnya masalah kayak di pedesaan sama di kota, karena menurut gue kadang kebanyakan orang di daerah pedesaan mungkin
lebih pertama lebih percaya budaya, tradisi, hal seperti itu, dan dia tuh lebih cepat pengen menyimpulkan daripada berpikir lebih keras lagi apa nih penyebabnya. Kayak orang-orang di pedesaan tuh menurut gue ya, sorry itu saya bukan berarti gimana-gimana, cuman mungkin seperti itulah kayak ajarannya dari, karena mungkin jarang kayak melihat dunia luar juga, kayak teknologi mungkin di pedesaan kan masih minim. Jadi daya kritisnya lebih minim dibandingin orang-orang di kota menurut gua. Apalagi itu pemikiran turun menurun misalkan ya. Benar, bisa Ya, itu udah melekat aja gitu, kita udah kayak 100% percaya mengenai hal-hal gaib gitu kan. Itu padahal mungkin sekarang udah lebih modern, mungkin ada penyebab lain gitu secara sainsnya mungkin ya gitu, yang kita nggak tahu. Mungkin. Walaupun itu tidak memungkiri bahwa sebenarnya ya dunia jin itu ada gitu. Tapi terkadang malah kita jadi malah terlalu mencampur itu gitu loh. Yang mungkin sebenarnya nggak terlalu mencampur itu. Mungkin dunia jin dengan dunia manusia mungkin ada batasnya lah gitu ya. Tapi karena kita ada ketidaktahuan, kita tuh jadi menyambung-nyambungkan gitu lah. Jadinya sebenarnya. Ya, penasaran jujur karena Penasaran jujur. benar, tapi karena kita belum pernah kayak menyaksikan langsung kesurupan yang Pernah. 100% percaya. Pernah? Enggak, kita misalkan konten terus ke tempat horor terus tiba-tiba kesurupan mana gitu, Oh, nggak iya. pernah Oh, gitu. kitanya. Iya. Kayak menyaksikan langsung ketika di tempat angker kesurupan gitu. Iya. Ya, belum pernah Atau mau sih. dimanapun, jadi sulit untuk kita percaya lah. Iya. Kenapa ya kita nggak pernah ada yang kesurupan ya? Maupun kru atau apa gitu, atau kita coba deh pas lagi di, kan katanya orang yang kosong pemikirannya, pandangannya gitu. Harusnya mana loh kalau kata Iya, orang otaknya kosong kan? Kan tapi ada pemikiran juga anjing. Nggak sebolot-bolot itu juga, maksudnya bengong gitu kan, kayak Oh cobain kali sekali-kali gitu. Iya bener ya, bengong. bengong di tempat angker. Dia bengong kayak gitu tuh. Kayak Bengong mikirin aja. hal kosong. So, Nah, aing nggak tahu pemikiran kosong tuh ngapain sih gitu. bengong aja gitu. Ini ngeliatin ini nih, misalnya ngeliatin satu titik, udah gini aja. Ya, dia mah bengong. Tapi ada pemikiran aing nggak? Anjing ya udah kayak kumahanya pasti ada walaupun ngeliat titik itu juga gitu. Jangan. Jangan, harus Gimana? Dilepas. disingkirin dulu. Ya, singkirin aja, nggak usah dipikirin anak mana. Jadi pikirin dulu. Coba kali ya, nanti pas lagi Cobain sih, explore. sih. Kita harus kosong. Bengong. Benar-benar kesurupan nggak gitu? Kehidupan enggak. Kalau mau kita eksplornya setelah kita habis olahraga, biasanya kan capek tuh energi terkuras. Setelah habis olahraga Iya, langsung kita bener-bener. penelusuran, jadi udah mah capek, bengong, ada kosong. energi, kosong, udah. Iya, iya. Harusnya 100% bakal kemasukan ya. Yes, Enggak, kita aja kemarin capek nggak kemasukan ah. Kapan? Waktu 2 kali syuting, udah nggak habis live syuting itu kan capek Iya lumayan. sih, tapi kan kita nggak kosong itu mah, Iya. kita gerak segala macam. Tapi gua mau nanya sama kalian, tolong mungkin ya kalian lebih tahu ya, apa penyebab orang tuh bisa kesurupan atau enggak gitu. Penyebabnya itu kan ada aja orang yang membantah kayak, ya mana memang nggak akan bisa kesurupan, tapi soalnya mana di diri mana itu secara tidak sadar mana itu menolak, jadinya nggak bisa kesurupan, jinnya nggak bisa masuk. Nah itu tuh apa gitu sok kriterianya, kita pengen tahu. Kita mencoba untuk pengen, ya bisa ya kesurupan sok nih, gue mencoba membuka open banget di gua. Gitu. Anjing open Yes. banget. So, Tapi gua satu poin yang perlu kalian garis bawahi, gua akan percaya kesurupan kalau misalnya nih ya, si Darmo bisa bahasa Belanda tiba-tiba. itu sih. Tuh gua Darmo yakin. bisa ngomong sesuatu yang bukan pengetahuannya Iya, dia gitu kan, di luar yang ada di kemampuannya. pengetahuan dan kemampuannya dia. Cing. Soalnya nempel di tembok. Stok anjing. Anjing sih. Kok mau itu jadi sih. Spiderman? Anjing. Nenek. Yes, itu sih. Tuh baru gue percaya itu Percaya kesurupan. banget. Percaya Kalau enggak kayak cuma teriak-teriak nangis doang mah. Semua orang bisa ya. Everybody can do that. Ya, Kesimpulannya, benar nggak? Ceritain. Kesimpulannya menurut gua Yang dari air mana udah di mana cerita mana udah ya tadi? Tadi kan Aing nggak percaya. sorry to say fake. Baik, maybe. Bukan fake ceritanya ya. Mungkin bukan Mungkin bukan karena itu. Mungkin kayak dia tadi yang teriak-teriak itu mungkin melatih sorry to say melatih ya. Mungkin itu teriak-teriak gara-gara dipencetin, karena kalau lagi itu dipencet-pencet gini sakit aja. Oh iya. Diginiin tangannya diginiin. Iya, terus gini sakit anjing, jangan kan yang kesurupan. Itu udah kelinu anjing. Iya. Iya juga ya. Bisa jadi. Bisa jadi. nangis. Atau mungkin karena ya dia lagi ada penyakit mental aja nangis gitu. Nah itu bisa juga sih. Orang nggak keluar, keinginan dia ditahan. Iya. Itulah. Ya kalau menurut aku
Ya masih belum terlalu membuktikan horor. Iya, belum terlalu real di mata aku. Yes, coba. Tapi di luar apapun itu, semuanya kita serahin lagi sama kalian. Betul. Ya, kalian percaya atau enggak, itu terserah kalian. Percaya atau enggak, itu hak kalian. Kita yang penting sudah menceritakan. Woi, berisik anjing juga. Penting kita sudah menceritakan. Sekali lagi, buat kalian semua juga, terima kasih sudah ngirim ceritanya ya. Betul, terima kasih banyak. Kita tuh bukan mencoba untuk mendina ya, malah Betul. kita tuh sebenarnya open untuk kita bisa percaya kan. Ya, Kita betul. sudah mencari karena ini sebagai POV orang yang benar-benar literally awam banget, yang benar-benar nggak pernah mengalami hal-hal horor. Iya, Itu kita reactionnya seperti ini. Oke, pokoknya sekali lagi terima kasih banyak buat kalian sudah ngirim email-email cerita horor kalian. Yes. Kita tunggu lagi pokoknya cerita-cerita yang menarik dari kalian yang mungkin bisa disertai dengan buktinya. Betul. Ya. Bukti nyata. Oh, ada ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Seven Summits Kamera Thank you banget Seven Thank you, Summit Seven Kamera. Summit. ya, yang sudah memberikan, mensupport dengan alat-alat yang oke dan membuat kualitas video kita semakin baik semakin harinya. Makin That's right. proper pokoknya mah ya. Thank you juga buat Lucky Shot yang sudah menyediakan tempat yang se-cozy, senyaman, dan Iya. seenak ini untuk kita bisa sambil chilling-chilling santai. Walaupun kita lagi syuting, Apa? tapi kayak bisa sambil main biliar nanti di sana, makanannya juga enak banget. Mantap sih. Ya, siap. Kalau Oke. gitu, terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton video horor kali ini. Kita ketemu lagi di konten horor selanjutnya hanya di Sun. Oh. Yeah.